yang harus diburu dan dijadikan mangsa oleh seseorang yang memiliki rencana matang untuk memberantas para psikopat. Diawali pada malam hari di sebuah motel yang sepi, ada seorang pria paruh baya yang tengah mengasah pisaunya dan membawa serta beberapa pisau bervariasi miliknya, sehingga sudah jelas pasti bahwa pria ini adalah seorang psikopat. Baru saja berangkat, sang psikopat langsung melihat mangsa empuk, yakni seorang wanita bernama Carrie yang sedang berada di bilik telepon, di mana dia segera menghampiri Carrie dan menawarkannya tumpangan. How far are you going? As far as I can. Carrie terkejut saat bapak psikopat ini mengunci pintu mobilnya, yang ketika beliau sedang tersenyum jahat dan berencana untuk memangsanya, tiba-tiba perkenalkan, dia bernama Jules, seorang jurnalis majalah horor yang sedang bersama dengan seorang filmmaker atau pembuat film, menyampaikan kekurangan dan pengulangan pola film psikopat yang gitu-gitu aja. Menurut Jules, supir taksi adalah satu-satunya profesi samaran yang sempurna untuk seorang psikopat yang doyan membunuh, karena wajah seorang supir taksi jarang diingat, bisa berkeliaran bebas di jalanan, dan memiliki peluang besar untuk mencari mangsa secara acak tanpa harus takut dicurigai. Jules sendiri tinggal di sebuah rumah kontrakan campuran yang di situ ada penghuni wanita bernama Sarah, baru saja pulang diantar oleh kekasih barunya, di mana Jules rupanya naksir kepada Sarah tapi tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Well, yeah, I was thinking about it. Saat keluar rumah itulah Jules melihat mobil pacar Sarah ternyata masih ada di sana, yang ketika Jules sedang mengintipnya dari jauh, terlihat jika pria yang bernama Bob ini ketahuan memakai cincin kawin, sehingga Jules yang peduli kepada Sarah pun memutuskan untuk mengikuti Bob dan membuktikan jika Bob bukanlah pria yang baik. Follow that car. Berlokasi di sebuah bar bernuansa Cina, Jules menghampiri Bob yang tengah minum sendirian, di mana Jules cukup kecewa karena ternyata Bob belum menikah dan cincin tersebut hanyalah formalitas saja. So there's no wife in the picture at all? I wear it because I find it helps me sell and two whiskeys. Yang lebih menganjingkannya lagi adalah ketika Bob ngaleos begitu saja dan melimpahkan tagihan minuman kepada Jules, sehingga Jules yang sudah kepalang tanggung pun memilih untuk minum lagi dan lagi, yang membuatnya abok sampai larut malam. Pour me some more of this red hot molten lava. Tiba waktu closing, Jules terlihat masih bertahan di sana untuk menghabiskan satu gelas lagi, di mana dia tak sengaja bertemu dengan Carrie, wanita yang kita lihat tadi di awal film, yang tanpa diperdulikan sedikit pun, Jules yang sudah mabuk parah pun dengan pededetnya menelpon Sarah untuk curhat mengenai perasaannya, tetapi Jules. karena mastakanya sudah liar parah, Jules yang sudah tak mampu pulang sendirian pun memilih untuk masuk ke dalam satu ruangan seperti gudang dan tidur di sana tanpa ada orang yang menyadari hal itu. Dan ya, bar yang tadinya terlihat normal kini sudah berubah menjadi tempat sesi sharing dan curhat, di mana orang-orang ini ternyata adalah para psikopat, dan pertemuan ini adalah pertemuan khusus untuk para psikopat yang saling berbagi cerita dan pengalaman masing-masing tentang metode apa yang dipakai untuk membunuh korbannya. You must be Phil. Take a seat. Jules dianggap sebagai anggota baru bernama Phil, yang sebenarnya Phil yang asli sudah mati dibunuh oleh Carrie di adegan awal tadi, di mana Jules harus benar-benar dibuat tegang dan gugup ketika disuruh untuk berbicara tanpa tahu apa tujuan perkumpulan ini. What do you do with the bodies? I have a 17-point plan that involves... Saat mereka mulai saling bicara itulah Jules akhirnya sedikit demi sedikit mulai menyadari jika apa yang mereka bicarakan adalah tentang pembunuhan dan persikopatan, sehingga Jules yang polos pun terpaksa mengarang cerita sebagai seorang psikopat supir taksi, seperti apa yang dia jelaskan dengan seorang filmmaker tadi siang. You've driven with? No. They're the perfect
killers. Ada satu orang yang belum datang. Sang ketua bernama Jack pun meminta semua orang untuk istirahat dulu 10 menit sambil menunggu. Yang kesempatan tersebut dimanfaatkan Jul untuk kabur melalui pintu utama. Namun ketika baru akan dibuka, tiba-tiba... Okay, fine. Ya, Bob ternyata adalah seorang psikopat dan bagian dari kelompok ini, di mana Bob juga ternyata sama terkejutnya dengan Jul yang sama-sama tidak menyangka jika mereka bisa bertemu lagi di pertemuan para psikopat ini. Taxi cab driver. Taxis. Saat Bob sudah mengetahui jika Jul membunuh dengan cara menyamar sebagai supir taksi, Bob yang kritis dan teliti pun bertanya tentang hal lebih detail yang membuat Jul kesulitan menjawab, sehingga saat Jul terlihat menjawab gelagapan, saat itulah dia ketahuan dan dilempar oleh Bob ke belakang. Hey, you don't gotta get up. Looks like we have ourselves. Dari sekian psikopat, Jack adalah sosok yang paling sok merasa pemimpin dan berpengalaman dalam bunuh-membunuh. Bahkan beberapa kali sempat terucap kata yang kurang menyenangkan seperti menyebut mereka semua psikopat amatiran, sehingga ketika sikapnya semakin lama semakin menyebalkan, satu psikopat bernama Michael pun memilih untuk membunuhnya, disusul oleh yang lain yang juga sama jengkel terhadapnya. I'm so much better than this. Where are you going? Saat Jul ketahuan membawa alat perekam, saat itulah Carrie langsung menendangnya ke dapur, entah apa maksudnya, tetapi Carrie segera mengunci pintu dari dalam supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam sana. Bob dan kawan-kawan menganggap jika Carrie ingin menghabisi Jul sendirian tanpa diganggu oleh orang lain, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu sampai Carrie selesai dengan hal itu. Dan seperti sudah bisa Anda tebak, Carrie bukanlah seorang psikopat, melainkan anggota dari sebuah organisasi rahasia yang khusus memberantas para psikopat, yang karena Jul terlanjur menjadi tanggung jawabnya, Carrie harus melindungi Jul bagaimanapun caranya. You've turned this into some sort of weird hostage negotiation. First person through that door gets an axe in the head. Menurut informasi, mereka yang ada di sana bertanggung jawab atas 12% pembunuhan tak terselesaikan yang terjadi di Amerika Utara, sehingga Carrie diutus oleh organisasinya untuk membunuh para psikopat ini yang sudah kakar laluan dalam membunuh korbannya. They're collectively responsible for 12% of all the unsolved murders in North America. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan satu persatu psikopat di luar sana. Yang pertama ada Hideo, seorang koki kelas atas spesialis membunuh dan memakan daging manusia. Kedua ada Mike, seorang pria tinggi besar yang khusus memburu korban remaja yang berkemah dan melakukan pembunuhan tepat saat para remaja tersebut sedang melakukan pengenceritan. Ketiga ada si badut yang melakukan metode pembunuhan dengan cara unik, yaitu dengan menyiksa si korban berkali-kali setelah terluka disembuhkan lagi sampai si korban benar-benar kesakitan sebelum menemui ajalnya. Yang terakhir dan paling berbahaya di antara yang lain ada Bob, sang sosiopat yang memiliki IQ 180 ke atas, sangat manipulatif dan bisa menyamar menjadi siapapun, merayu wanita sampai kelepak-kelepak untuk kemudian dibunuh dengan sangat rapi. Upscale fusion cuisine and raw human flesh. And it's not uncommon for at least one woman to escape from one of his rampages. Choose. Guy's a chameleon. Ingin memastikan Carrie bukanlah pengkhianat, Hideo dan si badut diutus untuk masuk ke dalam dapur, di mana Bob sendiri akan membersihkan jasad si Jack untuk melenyapkan barang bukti. Ya, si badut harus kehilangan beberapa jarinya setelah disabet pisau oleh Carrie. Sementara Jul nyaris saja tewas terkena lemparan belati milik Hideo. Beruntung ada Carrie yang segera datang dan berhasil menewaskan Hideo saat itu juga. Tak lama Bob menemukan KTP si Jul yang di situ terdapat nama lengkapnya, yang akhirnya Bob menyadari jika Jul adalah teman kontrakannya Sarah, cewek yang sedang jadi target mangsanya. I've killed you. I'm going to ask Sarah.
My license. He has my license. Dengan spontan Jul menarik tuas alarm darurat yang akan membuat petugas kepolisian datang ke tempat ini. Namun masalahnya adalah mereka berdua akan dituduh sebagai pelaku atas apa yang terjadi di tempat ini. Let's go! Chop, chop! Hit it! Yeah! Freeze! Drop the axe! We are about to have a lot of fun. Alhasil, mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi setempat yang di situ hanya ada 3 orang petugas. Jul meminta hak menelepon untuk menghubungi Sarah tentang kondisinya saat ini, sekaligus memperingatkannya agar jangan terima telepon dari siapapun, terutama dari si Bob. We can come right back to this if I could just have my phone call, please. No, I just want to reiterate. Name. Jane. Ya, Carrie tiba-tiba bertindak agresif yang membuat kedua polisi ini panik, namun tetap sok keren untuk menjaga kredibilitasnya, yang ternyata tindakan tersebut bukanlah tanpa alasan. Bob, I'm in cage 1, Matt. Yeah, then come back for her. Hanya Carrie hanya melakukan misdirection atau pengalihan perhatian supaya bisa mendapatkan beberapa paperclip untuk membuka kunci sel ini, di mana Jul yang hidungnya sudah terlanjur buncunur alias berdarah pun tetap tabah dan pura-pura masih baik-baik saja. Distraction. Yeah. I knew that. Dan mungkin Anda akan terkejut saat Bob menyamar sebagai seorang petugas FBI yang datang mengenakan kumis palsu yang jelas terlihat palsu. Bob mengaku sudah lama mengincar Jul dan Carrie yang berkat akting dan kecerdasannya, Bob bisa dengan begitu mudahnya membuat mereka bertiga percaya dengan aksi penyamaran tersebut. Hey! That's him! That's him! Arrest him! Shoot him! Kill him! That's him! Come on, that's a fake mustache! You don't insult the man's mustache! Hey, keep taking the line. Bertempat di ruangan kapten, Bob yang sudah mendapatkan hati para polisi ini pun bisa dengan begitu bunahnya menipu dan memanipulasi mereka berdua dengan mengajak minum bareng. Sementara polisi yang satunya dikejutkan oleh kemunculan boneka badut kecil dan... Hello? Tak lama, listrik di kantor polisi ini pun mati, yang sudah jelas adalah ulah dari si Mike, psikopat berbadan tinggi besar, sehingga membuat satu petugas memutuskan untuk memeriksa si Kring di ruangan belakang. Tony! Tony! Dan ya, petugas kedua pun tewas dituncerep oleh si Mike, sehingga kini giliran Bob lah yang harus menghabisi petugas terakhir yang sedang bersamanya. Jesus Christ! We need to wrap things up. Setelah ketiga polisi sudah tumbang, sekarang Bob dan kawan-kawan bisa leluasa membunuh Jul dan Carrie yang ternyata sudah tidak ada di dalam selnya. Namun di situ terdapat catatan pribadi milik Carrie yang isinya berupa nama-nama psikopat yang sudah berhasil dibunuh. Yang hal tersebut cukup membuat mereka bertiga ketar-ketir dengan fakta bahwa Carrie bukanlah orang sembarangan. Jul sendiri diminta untuk pergi dari sini dan biarkan Carrie yang mengurus sisanya, di mana Carrie langsung beraksi seperti biasanya, yakni memburu para psikopat yang biasa memburu korbannya. Mike yang sedang masih memeriksa setiap ruangan yang sebagai seorang psikopat kejam dan tak berperasaan, Mike ternyata cukup rewasan alias kagetan ketika melihat sebuah boneka manekin yang ada di kantor polisi, tetapi... Tak disangka muncullah Sarah yang datang untuk menjemput Jul, di mana dia langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan si badut. Sarah refleks mempraktekkan latihan karatenya yang membuat si badut kesakitan. Yang tak lama muncullah Jul dan Carrie yang langsung membunuh si badut menggunakan suntikan racun miliknya sendiri. Dari situ mereka terlibat ketegangan dengan kemunculan Bob yang sempat melukai tangan Jul, yang ketika Carrie sedang dicekik, Jul pun mengambil telepon dan mendagor kepala si Bob hingga ngajongkeng tak berdaya. Dan seperti kebanyakan tokoh utama boloho alias bodoh, mereka tidak memastikan si Bob benar-benar mati dan malah sibuk pergi meninggalkan tempat ini, yang mana saat Bob muncul di depan jalan, mereka langsung menabraknya hingga terjatuh untuk kedua kalinya.
Karena Carrie mengalami kritis, Jul dan Sarah terpaksa membawanya ke rumah sakit dan menjaganya sampai pulih dan tersadar. Yang ketika Jul sedang pergi ke belakang, dia melihat ada jejak darah yang ternyata Bob masih hidup dan menyamar sebagai dokter di rumah sakit ini. Bob pun memasuki ruangan tempat Carrie dirawat. Di tangannya sudah ada sebilah pisau yang siap membunuh Carrie. Namun saat itu akan dilakukan, tiba-tiba beberapa waktu berlalu, kini Jul terlihat berpenampilan beda dengan kumis tipis yang menjelbet, di mana dia ternyata sudah menjadi partner resmi Carrie dalam bisnis perburuan ini, sehingga dengan munculnya berita mengenai orang yang memburu psikopat, sekarang bukanlah masyarakat yang harus khawatir dengan para pembunuh, melainkan para psikopatlah yang harus khawatir oleh Carrie dan Jul yang memiliki misi untuk memburu seluruh psikopat yang ada di Amerika.